Baik teman-teman, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Oke, baik teman-teman semua. Eh, Terima kasih sudah hadir di perkuliahan pertemuan ke-11 ya. Nah, di pertemuan hari ini, eh, sebelum kita mulai, bagaimana proyeknya? Lancar ya? Nggak ada kendala ya? Oke, pengumpulannya tanggal berapa tuh saya lupa. Pokoknya terakhir minggu inilah ya. Oke, baik teman-teman. Jadi untuk melanjutkan materi kita ini ada sedikit tambahan lah ya, tambahan materi. Jadi kita akan coba menjelaskan tentang bagaimana membangun sebuah aplikasi yang baik, yang bagus gitu ya, dengan waktu yang singkat dengan menggunakan Flutter gitu. Nah mungkin ada teman-teman di sini sudah ada yang pernah menggunakan Flutter gitu ya. Karena sebenarnya kan membuat aplikasi native ya yang teman-teman sekarang ini kan menggunakan Android Studio ya, menggunakan Java. Nah, itu selain di Android Studio dengan Java-nya, kita juga bisa menggunakan yang namanya Flutter, teman-teman. Jadi ketika teman-teman membuat aplikasi, itu biasanya sih kita akan melihat kondisi dari usernya gitu. Artinya kan kadang kita memerlukan informasi yang lebih detail gitu dari usernya, karena itu nanti akan menyangkut dengan bagaimana kita mendevelop sebuah aplikasi gitu ya teman-teman ya. Karena kan nanti aplikasi yang dibuat itu akan mempengaruhi rule bisnis yang mereka akan gunakan gitu, atau yang akan mereka implementasikan. Jadi kita harus bikin aplikasi yang bagus tampilannya, kemudian juga yang enak dipakainya, kemudian juga yang cepat. Nah, ini ada bisa menggunakan Flutter gitu. Tapi sebenarnya aplikasi-aplikasi yang ada saat ini sekarang kan berkembang ya, artinya banyak aplikasi yang ya kombinasi lah gitu ya, kombinasi dalam artian tidak hanya di-build atau dibuat dalam satu platform gitu ya, bisa juga kombinasi gitu. Contohnya misalnya untuk mendesain untuk servernya kita pakainya Python lah gitu ya. Kemudian untuk mendesain tampilan dan sebagainya bisa kita menggunakan misalnya Golang gitu ya. Nah, itu kan bisa kombinasi gitu. Jadi si Python itu lebih ke arah merunning sistemnya gitu kan. Kemudian di Golang itu lebih ke arah front end-nya gitu. Nah, ini kita juga bisa menggunakan namanya Flutter, teman-teman. Ya. Nah, di Flutter ini sendiri sebenarnya ada beberapa poin pembahasan yang nanti kita bisa bahas satu persatu. Paling nanti kita coba lihat dari eh, content about apps-nya ya. Bagaimana aplikasi ini dibuat gitu ya. Yang pertama adalah nanti bagaimana native apps itu, kemudian web apps itu bagaimana, hybrid itu bagaimana gitu. Karena semua aplikasi yang di-create atau kita buat itu tergantung bagaimana kita melihat dari proses quality build-nya gitu ya. Kalau native ya mungkin lebih lebih bagus, lebih cepat gitu kan. Kemudian juga hasil kualitas yang lain gitu. Tapi juga tidak menutup kemungkinan dari yang hybrid kita bikin aplikasinya yang hybrid juga ya bisa jadi pengaruh ke cost gitu ya, biaya. Artinya kalau kita desain native butuh programmer yang khusus gitu kan. Misalnya kita bikin aplikasi mobile gitu ya dengan Android Studio dengan Java-nya gitu kan. Itu kan butuh skill yang memang orangnya expert di Java gitu. Tapi kalau kita mendevelop sebuah aplikasi hybrid, kita bisa membangun aplikasi dengan satu bahasa pemrograman gitu ya, misalnya bahasa pemrograman web gitu ya, contohnya misalkan React gitu kan. React itu kan React Native itu kan bisa buat React mobile, bisa juga React web gitu ya, atau Angular lah gitu. Nah, itu kan kita cukup
bayar satu programmer gitu kan, satu programmer React, tapi dia bisa buat web base, bisa juga buat mobile gitu. Nah ini kan efisiensi, itu kalau kita bicara cost ya. Tapi nanti kita coba lihat bagaimana implementasi